susah kali kemarin. Weh kalian bantuin nak ya bangun cok. Ini bantuin itu. Bantuin aku lah, baterinya susah. Cari apa nih? Tolong cari peristiwa waktu zaman kolonialisme dong. Apa boleh? Zaman kolonialisme. Nih. Anjay, bagus sih. Tapi emang bener tuh sekolah pertama di Indonesia Portugis pulangnya. Iya sih, ya nggak tahu sih. Ya kan cari aja di internet, ntar kita kayak buat cerita gitu buat jurnal. Iya sih, tapi masalahnya kita kan buatnya penelitian. Nanti ditanya dari mana kalian dapat materi ini? Gimana buatnya? Bilang dari Google. Ya, Kalian bilang ya. ya. Ya, aman ya. Sambilan cariin bukti-buktinya dong. Pasti ada peninggalannya nggak sih? Di artikel ada. Harusnya ada nggak sih? Ada artikel di jurnal. Oke, kita pakai itu aja ya. Ya, benar. Gimana? Siapa yang ngetik? Oke ya. Oke lah, Oke itu. bikin ya. Jangan ngetik. Siapa punya laptop? Gua punya laptop aja. Ya. Oke, pinjamin. Pinjamin ya. Gini aja kita cari materi aja dulu. Nanti kita edit di Word. Habis itu waktu ngeprint, edit aja di tempat printnya. Pasti abang-abangnya mau lah. Boleh. Bantu nak cari materinya. Iya, bantu nak, Cuk. Itu ya kapan itu kali ini? Besok anjing. Besok, besok. Besok, Cuk. Berarti kan depan anjir. Kenapa? Cepatnya cari materi. Orang-orang. Apa namanya sekolah pertama di Indonesia? Ya. Ya di Maluku kan? Oke. Udah cari, Cuk. Kita cari anjir. Nah. Setelah beberapa lama berada di Maluku, melakukan transaksi jual dan beli rempah-rempah, akhirnya orang-orang dari bangsa Portugis memutuskan untuk membangun sebuah sekolah di Maluku yang dipelopori oleh Padre Antonio de Taveira. Pasal 2, saya ingin membangun sekolah di tempat ini. Anak-anak pribumi perlu belajar menulis, membaca, dan mengenal ajaran Tuhan. Padre Antonio, apakah kamu datang? Bahasa dan adat mereka berbeda dengan kita. Saya percaya mereka akan datang jika kita ajarkan dengan kasih. Ilmu pengetahuan akan menjadi cahaya bagi mereka. Baiklah, saya akan menyuruh tentara buatkan ruangan kecil di sebelah kapel. Gunakan kayu dari pelabuhan, tapi hati-hati, beberapa bangsawan tidak senang dengan kegiatan kita. Terima kasih Kapten. Semoga Tuhan memberkati usaha kita ini. Singkat cerita, sekolah berhasil dibangun. Padre Antonio dengan rekan-rekannya mulai mengajari anak-anak di sekitar benteng, di antaranya seperti Maria dan Domingos. Selamat datang anak-anakku. Hari ini kita akan mulai belajar membaca doa dalam bahasa Portugis. Silakan kalian tulis Pai Nosso Puestes Nosso. Padre, apakah saya boleh menulis juga dengan bahasa Ternate? Tentu Maria, bahasa kalian indah. Tapi mari kita belajar huruf Latin agar kalian dapat membaca Alkitab ini. Padre, mengapa kami harus belajar huruf orang asing? Karena belajar dapat membuat kalian mengenal dunia lebih jauh. Ilmu dapat membuat hati dan pikiran kalian terang. Pada awalnya semua berjalan dengan lancar, hingga pada suatu hari kabar tentang berdirinya sekolah tersebut sampai pada telinga Sultan Khairun. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana cara manusia untuk berbuat baik. Suatu, mari kita mencari doa. Padre Antonio, hamba dengar engkau mengajar anak-anak Ternate di benteng ini. Apa maksudmu sebenarnya? Tuanku, saya hanya mengajar membaca dan menulis. Tidak ada yang jahat. Saya percaya ilmu pengetahuan akan dapat membawa kebaikan bagi rakyatku. Namun, apakah kalian mengajarkan ilmu agama Islam karena itu menyebabkan perpecahan? Tuan Muhammad, kami tidak bisa mengangkat siapapun. Sekolah ini terbuka bagi siapapun yang mau belajar. Baiklah, jika kalian menghormati adat kami dan tidak memaksa masyarakat, sekolah itu boleh berdiri. Terima kasih Tuanku. Saya benar akan menghormati budaya Ternate. Semoga sekolah ini dapat membawa persatuan. Setelah kejadian tersebut, ketegangan mereda hingga konflik antara masyarakat Ternate dengan orang-orang Portugis mulai muncul kembali hingga mengancam keberadaan sekolah tersebut.
apakah sekolah kita akan ditutup? Aku tidak tahu Maria, dunia sedang gelisah, tapi ilmu yang kalian miliki tidak akan pernah hilang. Ingatlah, cahaya ilmu pengetahuan akan tetap berada di hati kalian. Kami akan terus belajar, Padre. Kami ajarkan anak-anak lain di kampung kami. Akhirnya, sekolah berakhir dengan ditutup dikarenakan konflik yang terus berlanjut. Namun, Maria dan Domingos tetap mengajari anak-anak di desa tersebut.